Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ukti Alia Juliana di Jakarta Timur, itu sejauh mana atau sebatas apa orang tua boleh memberi hadiah ya pada anak agar tidak menjadi kebiasaan anak melakukan sesuatu atau disiplin karena hadiah. Kalau kita merujuk ke hukum syar'inya bahwa memberi hadiah ke anak itu adalah hal yang diperbolehkan. Namun ada hal yang harus diperhatikan sebagai orang tua adalah jika hal itu berhubungan dengan akhirat, artinya seperti hadiah, mungkin dia hafal Al-Quran, atau mungkin dia udah dari Iqra 1 ke Iqra 2, atau mungkin dia udah bisa melakukan, ibaratnya udah bisa nih membaca jadi tambah tajwidnya tambah benar, atau dia ikut majelis-majelis ilmu, rajin rajin menimba ilmu, maka orang tua wajib memberikan hadiah. Itu boleh, tapi ibaratnya tuh kata-kata ini wajib ini bukan berarti harus ya gitu. Artinya dalam kondisi seperti itu dan keuangan orang tua pun ada, maka berikan yang terbaik untuk anaknya. Selain itu, kalau misalnya kita bahas, misalnya nih ada orang tua yang tidak punya, istilahnya keuangannya susah dan sebagainya. Pujian adalah salah satu hadiah. Jadi jangan salah, jadi pujian, belayan, sentuhan itu adalah salah satu hadiah, termasuk hadiah itu. Jadi kalau misalnya Ukti Alia punya anak, jangan kita merujuk seperti juara 1, pemenang ini, pemenang itu. Jangan, karena ketika anak kita mendahulukan akhiratnya, maka dunia akan mengikuti. Jadi itu adalah ada beberapa dalil yang menjelaskan seperti itu. Yang saya tahu seperti itu, Ukti Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari Ukti Alia tadi. Pasti akan muncul pendapat, nah terus bagaimana dong cara mensemangatkan anak ini untuk akademik misalnya. Kalau kita ketahui ya Ukti, ketika seseorang anak dia menghafal Al-Quran, ya Masya Allah hebatnya, itu menghafal yang lain-lain mengikut. Saya ibaratkan ke contoh diri saya sendiri, ketika saya dituntut oleh orang tua saya harus bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil, dan sampai dicariin guru yang sesuai sunnah kesini dan kesana, sampai subuh tuh harus dibangunin, kadang diantarin oleh orang tua saya karena jauh tempat belajar Al-Qurannya gitu. Jadi waktu itu zaman saya tuh masih belum ada yang kayak sekarang. Internet mah waktu itu di kampung saya belum ada gitu. Kita jauh-jauh jalan, udah sebelum subuh udah berangkat gitu. Itu mata aja masih ngantuk dan sebagainya. Tapi ketika saya udah melakukan aktivitas itu ketika saya di sekolah, bagi saya itu pelajaran kimia itu bukan suatu yang rumit. Kimia, fisika, matematika gitu, itu pelajaran yang sangat menyenangkan gitu. Nggak, kalau dibahas masalah menyenangkannya, karena bagi saya itu lebih sulit menghafal Al-Quran gitu dibandingkan dengan pelajaran kimia, matematika, dan fisika. Karena kalau membaca Al-Quran itu susah, kadang tajwidnya salah, ulang lagi kata gurunya gitu. Terus nanti artinya kita mengartikan juga salah karena belajar bahasa Arab kan. Saya jujur, kalau bahasa yang paling rumit bagi saya itu bahasa Arab. Maksud rumit itu
untuk mempelajarinya tuh butuh ekstra tenaga gitu. Butuh perjuangannya tinggi gitu. Baik dari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian eh, istilah ibaratnya belajar bahasa Arab gitu. Tapi ketika saya bisa ibaratnya tuh ketika saya udah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil, yang terjadi bagi saya itu belajar di sekolah itu hal-hal yang tidak terlalu beresiko, maksudnya tuh tidak terlalu membuat diri saya ini terlalu ekstra gitu. Tapi kalau bagi saya misalnya kayak menghafal sejarah, nah itu bagi saya gampang banget gitu. Menghafal kewarganegaraan itu gampang banget. Saya masih ingat di waktu saya sekolah SMP dan SMA itu saya hampir 100 loh nilai saya bukan ria atau gimana, tapi kena ngafal gitu sebenarnya gitu. Terus biologi saya juga hampir nilainya 98 waktu itu. Jadi ibaratnya itu bagi saya bukan, kalau tes IQ saya bukan orang IQ tinggi gitu. Tapi ketika saya istilahnya ibaratnya itu saya di rumah dipraktekkan lebih cenderung ke tauhid, akidah dan akhlak oleh orang tua saya, ya masya Allah sekolah saya ngikut aja. Saya juga ikut olimpiade dan itu pun saya tidak tahu kenapa saya bisa ikut olimpiade gitu. Dan yang saya tangkap adalah saya bukan diri saya aja ya, banyak teman-teman yang hijrah, kemudian teman-teman yang masya Allah udah Islamik banget tuh di dalam rumah tangganya. Yang saya lihat adalah anaknya sukses-sukses gitu. Tapi mereka tidak terlalu memperdulikan matematikanya berapa dan sebagainya berapa, tapi mengikut dengan sendirinya. Jadi sesuai dengan dalil hadis bahwa ketika agamamu, Islammu kamu tonjolkan, maka dunia dan seisinya akan mengikutimu gitu. Jadi kita itu ibaratnya itu jangan sekali-sekali kita seorang muslim kadang kiblat kita malah ke barat-baratan atau ya istilahnya ke Korea-Koreaan gitu. Tapi cobalah kita seorang muslim, kiblat kita ya ke Al-Quran dan hadis gitu. Bagaimana kita membentuk anak kita itu jangan khawatirkan nilainya gitu. Karena yang saya lihat itu satu lagi ketika kamu membaca Al-Quran itu, menghafal Al-Quran sesuai janji-janji Allah akan membuka pintu rezeki, membuka kehidupan di dunia yang berkah, penuh rahmat. Nah, hal-hal yang seperti itu maka dunia itu akan ngikutin. Ya, makanya kita tuh nggak usah khawatir gitu. Kalau saya pribadi karena saya udah ngerasain, kemudian saya melihat-lihat juga di teman-teman pengajian juga seperti itu. Terus saya juga melihat ibu-ibu yang anaknya Masya Allah, beliau punya anak 7, Masya Allah, ketujuh-tujuhnya hafiz Al-Quran, dan itu sukses semua. Ada yang jadi pengusaha, dokter, ada jadi profesor. Jadi istilahnya itu ibaratnya itu tauhid dan akidah itu penting ditanamkan sejak dini di rumah kepada anak kita sehingga dia di luar itu tidak terkontaminasi gitu. Mungkin teman-temannya terdengar azan masih bermain-main. Anak kita keterdengaran azan, Masya Allah langsung ke masjid. Seperti itu Ukti Alia yang saya rasakan dan teman-teman yang sharing kemudian dan juga yang dan merujuk ke Al-Quran dan hadis tentang masalah mendahulukan agama Islam dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ukti Hena dari Depok tentang sejak usia berapa si kecil mulai belajar Al-Quran. Kalau bahas sejak kapannya belajar Al-Quran itu sejak proses pembuatan. Di sini maaf ya jika kita di sini adalah majelis ilmu, ini bukan vulgar. Artinya kita mau
punya keturunan, maka kita harus mengikuti syarat dan adab. Punya adab kan dalam berhubungan intim antara pasangan, berwuduk, tidak haid, tidak nifas, kemudian sholat dulu sebelumnya, kemudian selama berhubungan memperbanyak zikir, memperbanyak doa-doa untuk anak. Nah, jadi sebenarnya dalam Islam itu ketika prosesnya itu tidak seperti yang ditontonkan oleh orang-orang kafir. Jadi mereka kalau di Islam bukan seperti itu caranya gitu. Dalam proses program anak itu kita sekarang udah nikah, kemudian udah dicari untuk biaya melahirin anak nantinya, biaya tempat tinggal gitu. Banyak orang yang berkata, ya gaji segini gimana bisa punya anak? Jangan takut miskin karena anak, tapi jangan pula menganggap banyak anak, banyak rezeki ikhtiar. Yang ada itu banyak anak, setiap anak ada rezeki mutlak. Artinya rezeki yang kamu diam di rumah tetap datang. Sedangkan rezeki ikhtiar adalah rezeki akibat usaha. Jadi ada rezeki itu karena usahamu. Makanya kalau anak udah 2, maka usahanya harus 2. Kalau anak udah 3, usahanya harus 3. Kalau anaknya 4, usahanya 4. Kalau misalnya nih ada seorang bapak punya anak 1 aja udah kewalahan, maka kasih jeda dulu. Jangan main gas-gas aja gitu. Harus dijedah dulu. Dalam Islam itulah yang dikategorikan mengatur jarak anak. Bukan membenarkan program 2 anak harus ya. Itu nggak ada dalam Islam. Tapi menjaga jarak anak itu penting. Misalnya anak butuh ASI 2 tahun. Pasti akan Anda bertanya, ya seperti apa Ukti? Dalam Islam ada acaranya. Tidak harus membuangnya di dalam, bisa di luar atau dengan tubuh istrinya selain rahim, dan tidak dengan anus karena ada larangan, tidak boleh dengan dubur atau anus kalau dalam bahasa sekarang gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah kita udah tahu kan dari awal, dari prosesnya itu kita udah baca Al-Quran, istilahnya lagi hamil, pas hamil baca Al-Quran. Jujur ya Ukti, saya baik dari diri saya sendiri, kemudian teman-teman kajian saya, dan juga ada yang udah anak beliau udah sukses, Masya Allah. Saya jujur itu ketika seorang anak mulai dari prosesnya sampai udah lahir gitu, dari selama kandungan ibunya suka mengaji, bahasa di sini ibunya mengucapkan ya, bukan murattal didengar-dengar itu dalam bahasa Arabnya anak mendengarkan tapi tidak jelas. Artinya yang lebih berefek itu adalah ibunya mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu akan nyantol ke bayi di dalam kandungan. Ketika itu terjadi, ketika anak lahir, insya Allah, Masya Allah tuh anak kurang menyukai yang lagu-lagu sekarang. Ketika ada bunyi orang mengaji, dia tuh langsung diam, langsung duduk, itu otomatis. Karena dari bayi, dari prosesnya ada sampai kandungan, sampai dia lahir. Seperti itu Ukti, yang saya tahu ya Ukti Hena gitu. Kemudian pasti akan muncul pertanyaan bahwa terus bagaimana dong Ukti kalau misalnya saya dulu waktu hamil nggak baca Al-Quran, terus saya hamil. Maka ajak anakmu dari sekarang. Kalau misalnya sekarang udah umur 5 tahun ya ajak sekarang gitu. Gak bisa dalam Islam itu kita mikirin yang lalu-lalu lagi. Kalau dalam Islam itu mikirnya yang sekarang dan
ke depan. Yang lalu udah sholat tobat, udah gitu. Kita bisa sholat tobat, minta tolong ke Allah, tolong maafkan saya yang baru tahu ya Allah, anggap ini dimaafkan sehingga anak saya tidak tertinggal. Artinya Allah memberi rahmat untuk anaknya kan, karena doa ibu itu mustajab untuk anaknya sendiri. Nah, makanya ketika ibu itu mau anaknya hebat baca Al-Quran, ya doakan dulu baru usaha. Jadi doakan langsung ikhtiarnya. Jadi kalau misalnya anak kita ibaratnya anak saya udah 5 tahun nih, aku pun juga nggak pandai baca Al-Quran, maka ibunya belajar. Jika bilang, wah saya nggak bisa belajar ini, nggak pede dan sebagainya, ya hasilnya pasti nggak akan sama, karena apa yang dididik oleh orang tua kandung atau ibu asuhnya itu berbeda dengan orang lain atau seperti pihak sekolah yang mengajar. Pasti akan berbeda hasilnya, persentase perbedaan akan ada. Makanya dalam Islam itu pondasi awal adalah keluarga, bukan sekolah, bukan lingkungan. Jadi kalau misalnya di rumah nih, ibaratnya jangankan baca Al-Quran, kamu pingin anak kamu pandai berbaca Al-Quran. Misalnya anak udah 5 tahun nih, wah saya pingin anak ini pinter nih baca Al-Quran. Tapi kita sebagai orang tua tidak memperlihatkan, gak pernah ngaji, malah dengerin musik, kemudian malah sering ngobrol-ngobrol di telepon sama teman, sering pergi-pergi dan sebagainya. Dan anak tidak pernah melihat ibu dan ayahnya itu membaca Al-Quran, sholat berjamaah. Hal-hal yang seperti itulah mengapa anak jadinya tidak ada figur yang mau dicontoh. Oke, anak dipesantrenkan, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya saya udah bilang, hasil pendidikan dini yang dilakukan oleh orang tua asuh atau orang tua kandung akan berbeda dengan yang ada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan. Karena sentuhan yang satu ada sentuhannya hati ke hati gitu. Jadi dan juga ada doa di sana. Insya Allah lebih menghasilkan anak-anak yang Masya Allah lebih cepat hafal Al-Quran. Jadi kalau misalnya ibunya pingin anaknya rajin sholat, rajin mengaji, hafiz Al-Quran, ya ibu dan ayahnya harus memperlihatkannya. Mas Ara lagi dengar azan, azan berkumandang, ibunya lagi teleponan terus bilang ke temannya, maaf ya Ukti, saya mau sholat dulu, udah azan ini. Nah harus beri seperti itu contohnya gitu. Jangan seperti kita mau anak rajin sholat tapi udah keasikan ngobrolnya, udah telat 1 jam sholatnya. Terus nanti kalau anak lagi asik main, kita bilang, kamu main-main mulu sih, ini udah jam berapa ini, kamu harus sholat gitu. Apa yang terjadi dengan anak ada rasa dongkol, wah ibu saya kemarin azan tapi nggak sholat gitu, telat sholatnya gitu. Atau bisa jadi seorang ayah yang nggak sholat gitu, nauzubillah min zalik ya gitu. Nah hal-hal yang seperti itulah kenapa kita jadi apa yang orang tua pingin, maka rubah dulu untuk dirinya gitu. Kalau misalnya saya jadi telat banget dong kalau saya rubah diri saya sendiri dulu, maka bareng dengan anak. Jadi ibunya ngajarin anak sambil belajar. Sekarang kan bisa banyak komunitas yang membuka untuk belajar kajian. Misalnya ibunya mau ngajar, kalau anaknya udah bisa dibilang anak diam ya gitu, nanti giliran kita ya nak gitu. Misalnya adiknya juga ikut nimbrung gitu, dia dengerin aja gitu, ya silakan gitu. Atau anaknya lagi tidur, ibunya mengaji, itu anaknya tuh mendengar gitu, dia tahu gitu walaupun dia tidur gitu, ada pengaruhnya ke anak gitu. Seperti itu Ukti.
Kemudian pertanyaan yang ketiga itu tentang bagaimana mendisiplinkan suami agar konsisten dalam kerjasama mengurus anak yang sudah disepakati sebelumnya. Contohnya untuk urusan yang tidak ada screen time untuk anak, tapi dilanggar oleh suami tanpa alasan. Dari Ukti Nena di Bandung. Kalau screen time ini berarti tentang gadget ya, gadget, TV, dan sebagainya. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini, Ukti, yang saya tahu kalau misalnya kita kan nggak tahu, saya pribadi tidak tahu apakah suami Ukti ini sudah mengenal sunnah, sudah hijrah, saya tidak tahu. Kalau misalnya belum, maka yang bisa saya kasih solusi adalah beri edukasi ke anak bahwa papa itu atau ayah atau bapak pegang handphone karena untuk mencari nafkah. Terserah, walaupun bapaknya mungkin megang handphone main game atau dan sebagainya, tetap seorang ibu memberikan figur yang baik tentang ayahnya kepada anaknya agar anak itu tidak semena-mena dengan bapaknya di kemudian hari. Kalau misalnya ayahnya sudah mengenal sunnah dan sebagainya, maka saling sharing, saling diskusi. Rasulullah saja ikut membantu tentang proses rumah tangga seperti membersihkan menjahit baju, memasak dan sebagainya, karena itu bukan pekerjaan wanita, tapi karena seorang ayah itu bekerja banyak di luar, maka isi rumahnya dibantulah oleh istri sebagai bukti bakti seorang istri kepada suami. Kalau misalnya istrinya ibaratnya itu dia suaminya bekerja, kemudian ada juga suami yang pulang, wah istri saya udah capek nih saya bantuin. Nah, masya Allah dapat suami yang seperti itu gitu. Jika nggak dapat suami yang seperti itu, kan tadi kita dulu udah belajar bagaimana cara ta'aruf, mencari pasangan yang sakinah mawadah warahmah. Nah, kalau udah yang berlalu tidak bisa diungkit lagi, maka kita ekstra sabar dan ekstra memperbaiki diri, karena ketika engkau memperbaiki dirimu dengan perlahan-lahan, maka insya Allah suamimu akan memperbaiki dengan sendirinya, karena kita harus percaya dengan ayat Al-Quran bahwa pasangan itu yang baik dengan yang baik dan yang buruk dengan yang buruk. Itu udah ketentuan Allah. Kalau kamu pengen pasanganmu itu baik, maka kamu ubah dulu dirimu dan doakan. Insya Allah itu akan berubah dengan sendirinya. Banyak kok istri yang mau belajar, terus belajar gali-gali ilmu, merubah sifatnya ke arah yang baik. Lama-lama suaminya berubah dengan sendirinya gitu. Kalau misalnya urusan terus anak dilanggar ini, kalau misalnya lagi berduaan sama suami, mungkin anak udah tidur terus kita berduaan dengan suami, maka sampaikan, bilang, Mas kayaknya janganlah pakai gadget anaknya, jangan dikasih ya Mas gitu. Kalau Mas pulang bisa nggak kerjaan itu, kalau emang urgent banget sih ya sudah, tapi kalau bisa anak-anak ini tidak sering kalau kita udah komitmen gitu. Jadi kita itu merasa bahwa benar-benar anak kita sebagai orang tua itu kompak, jangan ayahnya boleh ibunya enggak gitu. Nah itu yang susah, jadi anakmu jadi merasa ada pendukung gitu, jadi ya susah nanti untuk kedepannya semakin besar udah susah, baik secara parenting Islami maupun parenting parenting zaman sekarang sesuai psikolog anak ya, tetap atau tumbuh kembang anak akan membahas seperti itu gitu. Tidak boleh ada yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya ayahnya salah nih, yang saya bilang tadi kan, ayahnya ngasih screen time untuk kan. Nah, maka si ibu jangan di sana menghardik atau
menegaskan tentang ayahnya yang salah gitu. Tidak dibenarkan. Jadi kalau misalnya udah melakukan seperti itu, ya bilang aja, "Oh, kayaknya ibu lagi minta bantu kalian nih, tolong dong," gitu. Jadi anak kecil kan kalau ada hal-hal baru kan mereka tertarik gitu. Kalau misalnya anaknya udah besar, itu bisa, tadi gurunya bilang belajar apa gitu. Nah, ibunya ngasih ide-ide apa, atau misalnya kita bikin kardus-kardusan yuk, ibu nih ada ini nih, ada paket atau apa, atau misalnya kayaknya ibu ini deh, bisa deh kardus di depan kita nih bisa dibikin, atau bekas-bekas botol-botol aqua gitu kan, yang botol minum aqua tuh bisa dijadiin pot-pot bunga kecil atau pot-pot tanaman kayak jahe yang gampang tumbuh gitu kan, atau bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. Itu jadi anak akan mulai, "Apa sih Bu? Yang mana sih Bu?" gitu. "Ada di sini bibitnya," gitu misalnya. Jadi ibu jadi harus punya ide-ide untuk anaknya gitu, supaya anak ini nggak terpengaruh dengan ini gitu. Dan bapaknya pun jangan dimarahin nanti kalau bapaknya anaknya udah tidur atau apa, "Mas kayaknya jangan kayak gitu deh, kalau apa kasih anak itu kan kita udah janji, karena kalau kayak gini kan saya yang enggak, kamunya iya, atau kamunya enggak, sayanya iya," gitu. Takutnya anak kita jadi merasa kita ini ada tempat diam untuk ngebela gitu. Jadi ibaratnya itu dia jadi tidak misalnya dia merasa pendapatnya itu ditolong oleh ibunya, maka dia tidak menghargai bapaknya. Atau pendapat dia dibantu oleh bapaknya, pendapat dia dibantu oleh bapaknya, maka dia merasa tidak menghargai ibunya. Jangan sampai seperti itu, nanti anakmu jadi seperti suka bicara kasar, terus suka bilang nauzubillah min zalik gitu. Kemudian pertanyaan keempat dari Ukti Ana di Trenggalek ya. Salam kenal. Bagaimana cara mendidik anak agar cinta Al-Quran? Yang tadi saya contohkan, ini kalau pingin anaknya cinta Al-Quran, orang tua harus memperlihatkan bagaimana cinta ke Al-Quran. Jadi jangan nyuruh anak aja, kita praktek dulu gitu. Misalnya lagi azan nih, terus anak main. Kita lagi masak, udah tinggalin dulu masakin, matiin kompor, sholat dulu. Kita sholat terus bilang, "Nak, yuk dekat ibu." Terserah deh dia mau jungkir balik, mau ngapain di sekitar kita, biarkan. Yang ditangkap sama anak adalah ketika azan, dia akan dekat. Perhatikan, continue dan komitmen. Harus ada kata-kata continue dan komitmen. Kalau nggak ada continue, nggak ada komitmen, ya nggak ada hasilnya. Jadi ketika misalnya udah terdengar azan, misalnya ibunya lagi haid nih, maka ibunya, karena kita seorang muslim, kita diperbolehkan berwudu ketika haid. Karena wudu itu bukan penyuci, istilah ibaratnya itu menyucikan haid atau nifas, bukan. Tapi adalah tentang seperti berhubungan intim. Jadi ibaratnya tuh nifas dan haid itu dengan mandi junub, bukan dengan wudu. Jadi kamu boleh berwudu dalam kondisi haid dan nifas. Itu makanya orang dalam Islam itu akan bertanya, "Loh kok boleh?" Nah, adab dalam sebelum tidur apa? Diutamakan untuk berwudu. Berarti kalau kamu ibaratnya ketika kamu haid dan nifas, berarti kamu tidak berwudu sebelum sholat. Kan nggak mungkin. Karena ada adabnya. Tidak ada dalam adab itu mengatakan jika haid dan nifas tidak boleh berwudu sebelum tidur gitu. Sekarang ini pembahasannya tidur. Nah, orang haid dan nifas tidak boleh sholat, tapi boleh berwudu. Itu kategorinya.
Ibunya ngambil wudhu seperti biasa tapi tidak sholat. Yang dibilang ke anaknya apa? Nah, sholat yuk. Kalau ibu lagi nggak bisa sholat, ibu mau, kalau misalnya anaknya masih bayi, maka katakan ibu mau lihat nih gimana sih selama ini kan ibu sholat sama dedek. Nah sekarang dedek seperti apa sholatnya, ibu mau lihat gitu. Dia akan melakukan gerakan walaupun anakmu masih 7 bulan, 10 bulan, tapi kamu udah continue dari waktu dia 6 bulan itu, Masya Allah, atau 4 bulan udah mulai gitu melihat dia, ibu sholat dulu ya. Misalnya ini bayi 1 bulan itu, bayi saya dari 0 bulan saya udah mempraktekkan tentang sholat azan. Wah, dedek nyusu ya, ibu mau sholat dulu gimana? Sholat saya lagi duduk, jadi lagi duduk, anak tetap menyusu, saya sholat karena anak saya udah biasa ditudung di dalam hijab gitu. Jadi ketika sholat ya saya sholat, terus saya langsung setelah saya sholat saya bilang, dek, anak, ibu tadi sholat loh, namanya sholat zuhur. Zuhur itu 4 rakaat. Saya ngomong sama bayi saya ngomong bayi saya itu udah dari kandungan. Jadi ketika kandungan itu saya mau sholat, saya bilang saya mau sholat. Terus saya mau ngaji, saya bilang mau ngaji ke bayi saya. Jadi ketika saya melahirkan, ya itu tidak ada hal-hal yang terlalu ekstra untuk saya berjuang gitu. Tapi jika ukti yang dulunya tidak mempraktekannya gitu, ya nggak apa-apa, berarti prakteknya sekarang gitu. Jadi tiap ada azan, anaknya kalau udah ibaratnya udah ada azan, misalnya anaknya nggak mau nih, ayo dong bantuin, ya ibunya ngerengek. Nah itu triknya, kalau kita sama anak ya kitanya yang merengek ke anaknya. Ayolah nak, ayo, ibu nggak mau sholat sendiri, harus sama dede atau sama kakak, kayak gitu. Ibunya jujur, anak itu kan ketawa sebenarnya dan dia akan mau sendiri gitu. Dia akan berdiri di sebelah kita. Nah ibunya sholat. Setelah sholat ibunya mengaji. Biasakan setelah sholat itu membaca ayat Al-Quran itu ya mungkin 3 ayat, 4 ayat. Kalau udah sampai 1 halaman, 3 halaman, Masya Allah ya silakan gitu. Tapi setidaknya setelah sholat itu ada yang dibaca gitu, biar anak itu mendengar. Kemudian misalnya ini nih susah banget anaknya nggak mau, ya nggak apa-apa, lihatkan dulu gitu. Pokoknya perlihatkan dulu. Seperti itu juga bapaknya. Jangan emaknya memperlihatkannya, bapaknya enggak. Nanti anaknya jadi bingung. Kayaknya enggak deh, ibu saya ini aja nih yang lebay nih gitu. Saya niru bapak saya ya, soalnya bapak saya bikin saya senang gitu. Makanya butuh diskusi antara pasangan dulu. Saya pingin anak kita nih bisa pintar ngaji, kita kan enggak gitu. Dia cinta Al-Quran dan sebagainya. Nah gimana kita harus kompak nih, Pak tolonglah gitu. Kan ini buat kita juga, masa depan akhirat kita juga gitu. Bicarakan dengan baik dengan suami. Insya Allah tuh suami itu, kecuali suami bakhil ya. Nah kalau keadaannya suami bakhil, terus anaknya ketika bapaknya nggak ada, bilang ke anaknya, oh bapak tuh udah sholat tuh nak di luar gitu, atau dan sebagainya. Oh bapak tuh tadi udah sholat kok gitu. Istilahnya memberi itu bukan berbohong. Makanya dalam Islam itu ada hal-hal yang kita tidak, bohong itu tidak boleh ya, tapi ada, kita bisa memberitahu untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Misal seorang suami memuji istrinya, kalau nggak dipuji nanti istrinya malah berantem, kemudian mungkin bisa menyebabkan ngambek-ngambekan atau dan sebagainya. Atau yang kasus kedua adalah tentang jika seorang ibu menceritakan aib ayahnya, mungkin anaknya jadi meniru itu sifat jelek ayahnya, atau bisa jadi nanti anak ini jadi membenci bapaknya gitu. Jadi nggak bakti. Nah bagaimana dengan hal itu? Berarti anak kamu nauzubillah min zalik ya. Anaknya jadi kategori anak durhaka kepada orang tua, dan itu tidak ada dapat syafaat untukmu nanti di akhirat sebagai orang tua. Nauzubillah min zalik. Nah seperti itu ukhti ana. Gimana kita bisa
pengen anak cinta, ya kita dulu mencintai Al-Quran, berikan. Kalau misalnya ada bapaknya yang nggak seperti itu, maka ibunya selalu memberi yang baik-baik aja. Ibaratnya tuh aib suami itu kan harus disembunyikan ya. Ini ada dalil hadisnya kan, jagalah kehormatan suamimu dan aib suamimu. Nah, itu hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu supaya anak ini mudaratnya tuh nggak terjadi gitu, Ukti. Terus saya juga membahas tadi kan tentang wudhu ya. Kalau yang dikategorikan wudhu itu adalah untuk mensucikan hadas kecil. Kalau mandi junub itu untuk mensucikan hadas besar. Kalau Ukti di sini selalu sebelum tidur berwudu gitu, maka Ukti silakan diperbolehkan untuk berwudu ketika haid dan nifas. Kemudian Ukti lagi haid dan nifas boleh membaca Al-Quran tetapi tidak menggunakan Al-Quran ya, tapi mungkin dengan handphone. Sekarang handphone kan udah punya Al-Quran gitu. Maka hal-hal yang seperti itu diperbolehkan. Kemudian kita bahas lagi, wah berarti saya selama ini salah dong gitu. Ya nggak apa-apa, ilmu hukumnya sekarang kita udah tahu. Bahwa makanya dalam Islam itu kamu nggak mungkin nggak membaca Al-Quran tiap hari gitu. Jangan dijadikan kita ibaratnya lagi haid dan nifas kita nggak membaca Al-Quran gitu. Minimal kamu itu zikir, kemudian menghafal ayat-ayat Al-Quran yang udah kamu hafal, atau mengajarkan anakmu membaca Al-Quran bisa pakai handphone atau pakai, sekarang kan udah canggih gitu, karena tidak termasuk gitu ya gitu. Atau bisa jadi kamu misalnya ibaratnya tuh kemudian lagi ngajarin anak lagi haid dan nifas, itu nggak ada istilahnya nggak harus kamu bilang ibu lagi haid nih nggak bisa ngajarin, itu nggak mungkin gitu. Kemudian ada juga orang yang menganggap bahwa ketika lagi haid dan nifas itu nggak boleh cuci rambut. Nah itu nggak ada dalil dan sebagainya gitu. Kalau kamu lagi haid dan nifas ya silakan berwudu, dan kemudian kamu mau mandi seperti biasa silakan, tapi tidak diniatkan untuk niat mandi junub, karena mandi junub kan punya adabnya. Yang pertama mulai dari membersihkan kemaluan, kemudian membaca doa, dan kemudian kamu berwuduk dulu dan baru mandi menggunakan sisi bagian sebelah kanan dan baru sebelah kiri. Nah seperti itu, yang dimulai dari ke atas kepala sampai ke bawah kaki. Nah hal-hal yang seperti itu yang harus kita jadi tidak ada lagi alasan seorang ibu bahwa kalau lagi haid dan nifas berarti tidak bisa mengajarkan Al-Quran untuk anak-anaknya atau tidak membaca Al-Quran di rumahnya. Sekarang udah bisa ini, ada yang handphone, atau misalnya kalau misalnya nggak punya handphone gimana Ukti? Ya itu berzikir, kemudian mengulang-ulang hafalan gitu. Ya Masya Allah itu bisa dilakukan gitu. Tadi saya juga menyinggung tentang orang haid dan nifas boleh membaca Al-Quran dengan handphone tapi tidak mushaf. Mushaf itu maksudnya Al-Quran ya, Al-Quran murni ya. Jadi kalau misalnya punya tafsir di rumah itu Masya Allah bisa. Atau punya Al-Quran yang ada terjemahan arti gitu kan. Nah itu boleh memakainya gitu. Karena mushaf itu ya itu yang tanpa yang ayat Al-Quran aja gitu. Dan itu sesuai jumhur ulama mengatakan seperti itu. Makanya tidak ada lagi kata-kata kan saya lagi haid, saya lagi nifas nggak bisa ngaji. Nah enggak ada gitu, masih bisa gitu. Karena ingat rumah itu jika
penghuni rumah sering membaca surat Al-Baqarah, insya Allah rumah itu penuh keberkahan dan terhindar dari mahabarah, dari mara bahaya, dari musibah. Masya Allah, kalau yang membaca surah Al-Baqarah sampai habis ya gitu, enggak satu atau dua ayat ya gitu. Pertanyaan yang kelima yaitu dari Ukti Karmila, Sumatera Selatan. Bagaimana cara mendidik anak usia 2 tahun supaya bisa lancar bicara? Kalau anak laki-laki itu lebih cenderung bergerak dulu, baru dia bisa fokus untuk belajar. Kalau anak perempuan emang lebih cenderung fokus belajar. Kita juga harus tahu juga Ukti tentang masalah tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak itu juga ada tentang ibaratnya ADHD ya, tentang kepribadian anak yang gampang yang gampang istilahnya itu butuh perhatian deh gitu. Kemudian atau nauzubillah min zalik seperti anak-anak autisme, atau bisa jadi seperti anak-anak yang hiperaktif atau anak yang pasif dan sebagainya. Kalau dari sisi medis gejala itu tidak ada pada anak Ukti, maka nggak usah khawatir. Ukti cukup sering. Saya udah pernah membahaskan di IG Live bahwa ketika terjadi seperti itu maka Ukti sebaiknya sering ngobrol atau bikin cerita sebelum anak tidur. Atau sering anak ini diajak ngobrol. Jadi mungkin orang tua lain mungkin hanya membutuhkan waktu anaknya 6 jam untuk berbicara antara ibu dengan anak. Tapi karena keadaan anak Ukti yang belum juga bisa berbicara, maka Ukti harus ekstra. Jadi mungkin butuh waktu 8 jam untuk lebih, atau 2 jamnya itu fokus tanpa pegang handphone, tanpa apa-apa, cuma berdua dengan anak. Jadi anaknya juga fokus gitu. Kalau anak 2 tahun itu yang saya tahu dari sisi medis, kalau anak udah 2 tahun tidak bisa mengucapkan kata-kata mama, papa, atau ayah, ibu, nah itu sebaiknya Ukti bawa ke dokter tumbuh kembang anak, spesialis anak. Tapi kalau misalnya anaknya bisa ngomong tapi kurang jelas atau masih cadel dan sebagainya, maka stimulus. Jadi Ukti stimulus terus gitu. Bisa jadi dengan cara membaca ayat Al-Quran kemudian terjemahannya, membaca ayat Al-Quran terjemahannya. Anak akan paham. Insya Allah anak akan paham. Anak saya itu ketika ada huruf ja, dia akan cenderung mengatakan jamalun, artinya unta. Jadi langsung dia akan bilang jamalun, unta gitu. Kalau alif arnabun gitu. Jadi langsung dia otomatis berbicara seperti itu gitu. Nanti ditanya, jamalun itu apa nak? Unta katanya. Walaupun awalnya mungkin tidak jelas, tapi lama-lama insya Allah akan jelas gitu. Kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang susah makan, sukanya minum sufor. Kalau anak sufor emang identik nggak mau makan yang kayak nasi, roti yang kita bikin, atau mungkin lauk pauk. Paling susah itu protein biasanya. Mereka susah banget makan protein dan sayur ataupun buah kadang. Kenapa? Karena di dalam sufor rata-rata ada gula Ukti. Itu bisa dilihat di komposisi. Kemudian juga ada penstabil nabati biasanya. Atau juga ada zat-zat lainnya gitu. Karena anak itu, kalau anak Ukti lagi minum sufor, usahakan misalnya dia pagi nih minum sufor, siang itu nggak usah dikasih gitu. Nanti kan dia nangis-nangis, waduh gimana nih nak,
orang yang jual susunya deh kayaknya deh Nak. Oh istilahnya itu susu ini kan ibu beli, terus orang COVID susah ibu keluar-keluar gitu. Adanya sekarang cuma ini Nak, kita bikin nasi goreng yuk gitu. Atau hal-hal yang setahu saya itu kalau anak susah makan itu ukti beli apa sih namanya ya? Selada ya namanya. Nah, selada itu cuci bersih, terus di dalam selada itu masukin tuh nasinya, kemudian apa namanya? Proteinnya udah disuir-suir gitu. Terus dibulatin kayak apa sih namanya itu kayak mirip sushi ya gitu, tapi susinya dari daun kan. Nah, terus coba dia dikasih makan, coba gigit nah gitu. Biasanya anak-anak itu cenderung susah makan karena makanannya itu ukti. Anak itu suka makan yang ada bunyi kriuk-kriuk atau yang ada rasa apa namanya itu adem-adem gitu. Nah, bisa jadi dengan cara kayak apa timun gitu. Nah, nanti di atas timun itu letakin nasi, nasi sedikit, suir ayam atau sebagainya, terus suruh dia makan. Kemudian anak yang susah makan ini, buktinya harus rajin belajar memasak yang pakai bumbu rempah-rempah deh gitu. Misalnya mau bikin telur, telur itu kalau cuma kamu irisin bawang merah, bawang putih itu amisnya ada bagi bayi, kerasa banget amisnya gitu. Nah itu pasti gak suka dia gitu. Tapi kalau kamu bikin telur dadar aja, kamu kasih garam kasar yang dihaluskan, kemudian bawang merah, bawang putih yang udah kamu goreng, kan udah diiris-iris nih, terus kamu goreng, terus kamu ulek, kan dia mengeluarkan bau yang harum itu. Nah itu kamu masukin ke dalam telur yang udah hancur tadi kan, telur dadar kan nggak mirip telur ceplok. Terus ambillah misalnya kayak kemiri yang udah dipanggang dikit, kemudian kamu ulek halus jadi bubuk, masukin dikit, terus buah pala yang udah halus masukin dikit, kemudian ketumbar yang halus dimasukin dikit aja gitu. Kemudian apa namanya tuh merica bulat itu ya, terus kamu ulek, terus kamu halusin, terus kamu masukin sedikit aja. Kalau anaknya udah di atas 2 tahun itu diperbolehkan pakai merica dikit itu. Tapi kalau di bawah cuma itu aja bumbunya gitu. Ketika udah selesai itu dimasukin terus dikocok, baru masukin lagi bawang merah yang udah halus sama bawang putih yang diulek halus. Beda ya, tadi ada bawang merah, bawang putih yang diiris-iris kemudian digoreng, kemudian diulek. Jadi baunya kayak bau Indomie nanti itu. Kamu masukin. Terus udah selesai itu pakai minyak goreng, jangan pakai margarin, jangan pakai itu karena di sana itu ada pewarna, ada apa dan sebagainya. Coba cek dalam komposisi gitu. Udah selesai itu dikocok. Terus api pakai minyak goreng minyak kelapa sedikit aja atau minyak sawit silakan. Sedikit aja, apinya sedang, udah mulai minyaknya sedikit, udah masukin, kemudian udah mulai dibalik dan diaduk-aduk. Ketika proses pengadukan apinya harus kamu kecilin. Kenapa? Kalau enggak rasa dari makanan itu kayak rasa panas. Jadi maksudnya tuh enggak itu pengap. Jadi karena memasak dengan bumbu tradisional dengan menggunakan MSG atau mecin atau penyedap rasa itu berbeda. Proses dari bikin bumbunya berbeda. Biasanya kalau kamu pakai ulekan itu lebih bagus daripada pakai blender, hasilnya akan berbeda. Kemudian kamu masukin ke dalam apa? Ke dalam minyak tadi telurnya, kemudian kamu aduk, itu proses apinya itu juga ngaruh. Kalau kamu ibaratnya pasti wah lebay banget nih masak telur aja kayak gitu. Ya hasilnya berbeda nanti. Anakmu akan makan lahapnya minta ampun gitu. Belum lagi nanti ayam ya. Ayam itu beda lagi caranya gitu. Mau bikin ayam yang enak itu harus ini misalnya kayak diulek bumbu-bumbu. Kalau orang itu taunya bumbu ayam itu jahe, kunyit, lengkuas, kencur, kemudian buah pala,
ada ketumbar, ada merica bulat, kemudian ada kemiri, itu bumbunya diulek. Kemudian kamu tambahin daun-daun salam, kemudian sereh yang kamu grepek, terus kasih santan pas waktu dia lagi diungkep itu ayamnya sampai kering. Nanti kan udah kering, kamu baluri dengan telur yang tadi tuh bumbunya mirip yang kayak telur dadar. Udah kamu lemurin itu. Kalau kamu pengen kamu kasih tepung sedikit, bisa tepung terigu atau tepung beras, silakan digituin sedikit. Udah kamu cemplungin, itu mirip ayam KFC nantinya. Dan rasanya itu sampai ke dalam itu enak bumbunya gitu. Itu hal-hal yang harus dasar seorang ibu. Makanya dalam parenting Islami itu seorang wanita harus bisa masak. Masak dengan masak dengan yang toyib dan halal. Jadi halal dan toiban. Artinya apa? Halal itu artinya tidak ada haram, baik dari mendapatkannya, prosesnya, dan sampai diberi kepada anak. Tidak ada yang haram. Kalau yang toyib artinya baik, sesuai kemampuan kamu, tidak mengganggu kesehatan jangka panjang atau jangka pendek. Ibaratnya contohnya itu adalah kalau kita lihat tentang ini ya, ada kan yang mecin atau penyedap rasa itu kita nggak tahu kita makan udah berapa nih takarannya, dan anak kita makan udah berapa takarannya. Nanti efek sampingnya nauzubillah min zalik jangka panjang. Karena kita tidak punya timbangannya di rumah, kita tidak punya takaran pengukur di badan kita. Nah, itulah penyebabnya kenapa selalu ada kata-kata bahwa penyedap rasa ini tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan. Tapi kita tidak tahu. Kita udah makan ini, misalnya makan pecel lele ada mecinnya, makan sayur kangkung ada mecinnya, makan ini ada mecinnya, dan sebagainya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis tentang bab makanan toyib, yaitu tidak termasuk makanan toyib. Karena ada akibat. Jadi walaupun jangka panjang. Itu yang saya tahu sih ukti gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ada ukti gimana nih, saya udah telanjur makan penyedap rasa dan sebagainya, maka imbangi dengan buah dan sayur yang tinggi. Dan mulailah merubahnya, pola hidupnya dirubah perlahan-lahan. Mulai menghindari soda, mulai menghindari penyedap rasa atau mecin atau pektin, mulai uktinya belajar cara memasak-masak. Maka kalau di Timur Tengah nggak ada orang masak. Misalnya masak itu nggak pernah pakai penyedap rasa. Biasanya kayak paha kambing itu biasanya pakai kapulaga. Itu pasti pakai itu. Bumbu-bumbu rempah Timur Tengah itu saya suka gitu. Dari Ukti Sylvia di Bekasi, nomor 6. Apa sajakah tugas suami selain mencari nafkah? Dan apakah urusan rumah tangga ini sepenuhnya tanggung jawab istri, semacam beberes rumah dan menjaga anak? Saya akan menjawab dari parenting Islami dan dari sarahnya hadis, dari Al-Quran, melalui tafsir yang ada pada Al-Quran. Itu jangankan masalah beres-beres rumah ya Ukti, tentang pendidikan anak aja itu peran utamanya adalah suami atau ayah. Kalau ingin mengkaji lebih dalam lagi, itu ada di Al-Quran, tafsirnya silakan dibaca tentang surat Luqman, yaitu bagaimana pendidikan Luqman kepada anaknya, kemudian ada kisah Nabi Ibrahim, kemudian ada kisah Nabi Yakub. Itu ada. Kemudian kita membahas lagi di dalam hadis bagaimana Rasulullah itu menjahit pakaiannya sendiri, membantu
memasak di dapur, memberi makanan kepada Aisyah, kemudian sepatu beliau, dan kemudian menjaga cucu-cucu beliau. Istilahnya kemudian beliau mensayangi Fatimah dan kisah-kisah lainnya seperti beliau figur ayah bagi Fatimah gitu. Hal-hal yang seperti itulah kenapa di dalam Islam itu bahwa ketika suami di luar bekerja mencari nafkah, istri membereskan rumah itu adalah salah satu cara istri berbakti kepada suami. Namun jika suami itu udah pulang dari mencari nafkahnya di luar, kenapa tidak mau membantu istri, malah bermain game, nonton sama teman, nongkrong sana sini, atau kadang-kadang nonton bokep dan nonton hal-hal yang berbau maksiat, nauzubillah min zalik gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kadang-kadang kalau misalnya suami saya gimana nih Ukti, suami saya udah emang seperti itu orangnya, maka ya saya bilang tadi itu, maka perbaiki dirimu, tetap berbakti kepada suami, kerjakan aja, beresin rumah, jaga anak. Ya berarti bapaknya kan ada tuh yang tipe saya mau cari duit aja gitu. Ada juga tuh yang tipe saya nggak tahu tuh urusan tetek bengek rumah tangga, anak dan sebagainya, tumbuh kembang anak pun saya nggak tahu gitu. Saya taunya cuma cari uang gitu. Nah, kalau hal yang seperti itu mungkin Ukti bisa memperbaiki diri terlebih dahulu, banyak belajar, banyak ikut majelis ilmu. Nanti perlahan-lahan setiap hari putarkan tuh kajian tentang, kalau mau kajian-kajian sunnah itu bisa jadi dari Ustadz Firanda, Badrul Salam, kemudian Ustadz Syafiq Reza, Khalid Basalama, kemudian kayak apa namanya tuh ustadz yang apa ustadz sunnah lainnya yang bisa jadi referensi gitu. Nah, saya ada referensi yang seperti itu. Nah, kenapa saya memberi seperti itu referensinya, karena saya melihat ustadz ini terus ada lagi tuh yang Ustadz Abu Salma Muhammad ya gitu. Nah, beliau-beliau itu memiliki channel yang ukti bisa mendengarkannya terus gitu. Ibaratnya itu mendengarkan, karena mereka itu per episode, jadi saling berkelanjutan gitu. Jadi majelis ilmu itu jangan copot sana, copot sini, terus setengah-setengah gitu. Kalau misalnya nontonnya cuma YouTube aja, ukti nggak bisa, apa yang diragukan nggak bisa ditanyakan. Misalnya nih, kan kalau kita udah subscribe channel beliau kan, beliau akan ada informasi-informasi seperti, oh hari ini live gitu. Nah, pas live itu maka gunakanlah kesempatan. Kita datang yang lebih dahulu, terus kalau udah bubar baru bubar gitu. Caranya lagi apa? Lagi memasak atau ngapain gitu. Nah, kita melakukan mendengar aja sambil masak atau nyuci, tapi handphone dispekerkan gitu, dengerin kajiannya gitu Ukti. Mungkin ada yang berpendapat ya Ukti, kita nggak punya paket yang unlimited, ya udah inilah ada wadah komunitas yang seperti sekarang ini, kita bisa saling sharing, saling bercerita. Karena kalau pakai WhatsApp kan ada yang gratis ya gitu, kalau nonton YouTube kan kadang mahal atau sebagainya. Maka di sini kita bisa bertanya. Kenapa saya juga menggunakan IG Live, karena banyak saya lihat di paket-paket itu ada yang free WhatsApp, IG, Facebook dan sebagainya gitu. Kalau misalnya Ukti ya bertanya di sini, nanti insya Allah kalau kita nggak tahu jawabannya kita akan bertanya ke Ustadz. Ya referensi kita ke Ustadz itu sih gitu, kita akan bertanya di sana gitu. Nah kemudian kalau misalnya suami kita, ada juga tuh yang tipe lagi suaminya udah nggak bantuin rumah, nggak tahu peduli dengan anak, kemudian tipe nggak menafkahi dengan layak. Artinya anak udah 2 masih juga ngasih uang seperti
kayak dulu. Ya kenapa? Ya karena masih banyak nongkrongnya, masih banyak main gamenya, ya pasti nggak akan tersapai rezeki ikhtiar kamu seperti anakmu yang sekarang gitu. Nah, kalau dapat suami yang seperti itu, maka doakan. Kita juga introspeksi diri dan carilah income tambahan seperti jualan di rumah, ya yang setidaknya itu pekerjaan yang bisa dihandle dari rumah agar anak bisa di bawah naungan ibunya dan tidak membebani orang tua. Hal yang seperti itu. Kalau udah terjadi yang seperti itu, kita berusaha, insya Allah akan dimudahkan Allah. Kalau ibaratnya itu kita jadi merasa apa ya namanya ya, orang tua kita nggak nyusahin, karena mikirnya kayak gini nih, kita harus berpikir bahwa orang tua ini ketika merawat kita udah banyak ibadah dan amalan beliau itu yang kurang efektif, nilainya udah berkurang. Jangan sampai ketika di hari tuanya kita titipkan anak kita, emang beliau pasti akan menerima, tapi bagaimana kita melihat bahwa orang tua kita harusnya udah fokus ibadah gitu. Dan udah fokus kita harusnya berbakti kepada orang tua kita gitu. Kemudian masalah suami, yang kadang suami ini ibaratnya, wah saya ini apa deh, suami saya ini gak mau ngurusin anak. Coba bicarakan dulu baik-baik, komunikasi dulu gitu. Karena kita sama-sama tahu baik dari ilmu agama, baik ilmu parenting medis, bahwa tumbuh kembang anak itu berpengaruh besar terhadap bonding ayahnya atau ikatan batin antara ayahnya dan atau perhatian bapaknya. Intinya bonding bapaknya. Kalau misalnya saya punya suami kerjanya jauh nih, Ukti gimana? Punya kakek, maka bondinglah dengan kakeknya. Kalau misalnya nggak punya kakek, Ukti, omnya. Kalau nggak punya om atau lain sebagainya, maka carilah istilahnya dari saudara laki-laki kamu yang bisa menjadi figur pengganti ayahnya yang kerja jarang pulang itu. Kalau misalnya nggak ada juga ukti, maka berdoalah dan lakukanlah jadi ibu yang bisa berfigur ayah. Artinya apa? Ngajak anak bermain laki-laki, ngajak anak laki-laki diajak bermain perang-perangan, bermain berkuda, bergulat, kemudian memanah, bergerak gitu, ngangkat ini, angkat sana gitu. Maka atau berkebun misalnya, maka diajarin. Jadi ibunya jadi figur yang bisa jadi figur yang harusnya tanggung jawab ayahnya dilakukan oleh ibunya. Mungkin seperti itu, Okti. Selanjutnya, Ukti Rati dari Wonosobo. Pertanyaannya adalah, saya meminta saran dan sehat Ukti tentang bagaimana cara meningkatkan akhlak dan cara mengasuh anak saya agar memiliki akhlak yang baik. Sesuai link ini, saya tidak semuanya ya Ukti dari link itu saya bahas, tapi saya akan membahasnya insya Allah, karena beberapa hadis yang udah beberapa saya tahu, yang saya ketahui syarahnya. Syarah itu artinya tentang jalur, istilahnya itu tentang kalau di dalam Al-Quran namanya tafsirnya gitu, penjelasan detailnya. Nah, dalam hadis itu ada namanya syarah, yang penjelasan detail dari hadis itu. Di dalam link itu yang pertama adalah kelembutan. Nah, dalam kelembutan ini kita akan membahas tentang riwayat hadis Muslim itu, bahwa dari Jarir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terhalangi dari kelembutan maka dia akan terhalangi dari kebaikan.
Nah, ini maksudnya itu bukan berarti kalau kamu tidak lembut terus kebaikan yang kamu lakukan hilang pahalanya. Enggak ya. Maksudnya adalah bahwa kalau kita kurang lembut gitu, kita suka bicara kasar, suka julid, suka cari-cari apa namanya tuh, suka istilahnya itu suka cari lawan bukan cari teman gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membuat kita itu tidak ada kebaikan. Artinya tidak ada orang yang mau senang sama kita gitu. Nanti kalau kita lagi ada minta tolong ke orang lain, orang nggak mau bantu gitu. Nah, itu ibaratnya ya gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau misalnya udah apa ibaratnya udah nggak lembut kita berarti kita nggak kebaikan kita nggak dihitung. Bukan ya. Banyak makanya saya bilang itu dalam belajar apa ya namanya ya. Ketika kita belajar ilmu agama itu kalau tidak ada gurunya, kita tidak mempelajari hadisnya, tidak mempelajari rentetan apa namanya? Rentetan sarah hadisnya. Nah, di sanalah penyebabnya kita jadi salah pengertian. Kadang-kadang kita juga apa ibaratnya salah, oh ini maksudnya ini nih gitu. Kita punya pemikiran kita sendiri gitu. Hal-hal yang seperti itu Ukti Nina gitu. Ukti Ratih. Jadi kalau dari sini saya udah beberapa juga yang hadisnya yang saya ketahui aja ya yang saya bahas ya Ukti. Kemudian kita lanjutkan dengan salah satu cara apa namanya itu cara agar memiliki anak yang berakhlak mulia. Yang pertama kelembutan, kemudian di sini juga memberi contoh yang baik gitu, kemudian menerapkan lingkungan yang baik. Nah, di sini saya akan membahas penjelasan tentang bagaimana cara meningkatkan akhlak. Nah, mulai dari tadi kajian-kajian sebelumnya yang bertanya seperti Ukhti Ana, bahwa sebenarnya itu kalau ingin anaknya cinta Al-Quran, berakhlak mulia, maka ibunya harus memberi contoh, ayahnya harus memberi contoh. Contoh dasarnya ini, cara adab menerima tamu yang kita emang gak suka. Itu kalau ibu dan bapaknya bisa memperlihatkan ke anaknya tetap mendahulukan adab orang bertamu dalam Islam, tetap memuliakan tamu, memberi makanan yang terbaik di dalam rumahnya, tidak bertanya hajatnya kenapa. Kalau udah 3 hari dia menginap di rumah kita, baru kita bertanya ada apa kesini gitu. Kebanyakan orang kita kan kalau datang orang langsung tanya ngapain kesini, ada apa, keperluan apa. Tidak, dalam Islam tidak seperti itu adab bertamu. Ketika orang itu datang dia emang kita bikin kesel dan sebagainya misalnya kan, maka alhamdulillah, Masya Allah datang ada sekarang silakan masuk, terus dikeluarin tuh makanan yang terbaik, terus ditanya kabarnya, gimana keadaannya, tinggal di mana sekarang, atau misalnya dan sebagainya. Sambil bertanya, sukakah makanan yang istilahnya tuh makanan apa yang kamu suka, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau minum apa gitu, kan kebanyakan basa-basi orang kita kan mau minum apa Ukti gitu kan, atau mau minum apa gitu. Tidak boleh. Apa yang terbaik dari rumah kamu itu maka keluarkan. Itu adab bertamu dalam Islam ya. Walaupun kita sakit hati, walaupun kita pernah disakiti, walaupun kita orang ini julid loh gitu. Enggak, itu enggak apa. Karena adab menerima bertamu itu akan membuka rezeki kamu karena tauhidnya akhlak kamu itu ke pencipta bukan ke manusia. Kalau kamu memperlihatkan seperti itu, terus anakmu juga tahu kalau kamu mungkin gak suka sama orang ini, terus anakmu akan bertanya,
Anak ini akan, wah ibuku ternyata gini ya gitu. Anakmu akan berpikir, oh seperti ini ya, walaupun kita lagi nggak senang sama orang, kita harus tetap senyum, baik. Soalnya ibuku seperti itu. Nah itu kasus yang contoh-contoh hal-hal yang dasar gitu, Okti. Atau bisa jadi kayak ada orang yang suka minta nih, minta mulu ke rumah tuh. Kita udah tahu nih dia tuh minta gitu. Kenapa kita selalu bersuuzon gitu? Wah ini pasti duitnya di itu tuh. Yang kemarin tuh. Ini kok minta lagi ya gitu. Kenapa kita itu tidak memperlihatkan ke anak kita tuh kasih aja. Kasih aja. Kalau misalnya nggak mau kasih duit, kasih makan. Setidaknya kamu tuh misalnya dia mau, wah nggak ada yang lain, wah adanya ini pak gitu. Saya kasih nasi makan, ada lauknya, ada airnya gitu. Kasih terus. Kasih aja sampai dia bosan. Karena itu saya udah punya cerita dulu, ada orang emang ya seperti itu, datang ke rumah minta terus gitu. Tapi saya kasih terus makan. Lama-lama dia bosan dan dia nggak datang lagi. Dan sampai udah 3 tahun kemudian saya ketemu dia lagi gitu. Dan dia mengatakan kepada saya, karena dia ibu-ibu ya. Dia bilang, saya merasa malu untuk meminta lagi gitu. Masya Allah, karena kamu komitmen untuk menjaga akidah kamu, Allah malah membuat orang itu jadi sadar. Orang ini jadinya mulai mengenal Islam. Makanya Islam itu tidak mengajarkan kamu jadi jahat gitu. Islam itu malah membuat orang lain nyaman sama kamu gitu. Atau bisa jadi kayak orang yang hijrah. Kemudian ketika kamu hijrah, jilbab kamu udah bagus, kamu malah merasa ketika ada temanmu yang masih berhijab kurang bagus, istilahnya belum menutup aurat. Nah, kamu merasa orang itu tidak selevel sama kamu. Nauzubillah min zalik itu. Tidak boleh orang penuntut ilmu, orang hijrah, orang yang rajin di majelis ilmu hatinya seperti itu gitu. Harusnya ketika kamu udah hijrah, pakaian kamu udah kamu perbaiki, harusnya kamu tambah dekat dengan temanmu gitu. Tidak usah membahas agama dan sebagainya, setidaknya ukhuwah. Ukhuwah itu artinya hubungan pertemanan gitu. Kalau rahim itu, silaturahmi itu adalah hubungan yang ada rahim. Nah di Indonesia kan sering ini nih ada beberapa kata-kata yang mungkin banyak yang beda arti ya. Misalnya kayak muhrim. Muhrim itu adalah orang yang pergi ilham. Kemudian mahram adalah ini yang tidak boleh dinikahi. Nah, hal-hal yang seperti itu kan ada beberapa kata yang salah. Sedangkan kayak misalnya lagi kita ibaratnya itu di Indonesia ini misalnya kayak ukhuwah dengan silaturahmi. Silaturahmi itu adalah hubungan yang ada hubungan rahim. Sedangkan ukhuwah adalah seperti teman dengan teman. Itu ukhuwah namanya, hubungannya gitu. Nah, itu yang kita harus mempelajarinya, Mbak gitu. Kemudian ukti cara mengasuh anak-anak saya agar memiliki akhlak, yaitu ukti contohin. Kalau lagi azan jangan masih teleponan. Kalau lagi lagi tiap hari itu nggak ada ngaji gitu. Terus banyaknya nonton, ya anaknya pasti kayak gitu karena anak itu cerminan kamu nanti di kemudian hari gitu. Kalau misalnya wah saya udah terlanjur ya ubahnya ya pasti butuh ekstra, bertahap gitu. Kalau misalnya kita lagi di sana itu kayak ibaratnya itu misalnya nih kita udah tahu nih yang saya bilang waktu di IG Live itu 7 tahun pertama jadikan anakmu raja, 7 tahun selanjutnya jadikan anakmu teman atau sahabat, dan 7 tahun selanjutnya khusus anak laki-laki diajak untuk bertukar pendapat atau musyawarah. Kalau anak kita di bawah 7 tahun, dia merobek ini, terus ada makanan dilempar dan sebagainya, maka senyum.
dan istighfar dalam hati dan berdoa, ya Allah tolong anakku nggak suka menghamburkan makanan lagi, ya Allah gitu. Kenapa anaknya nggak mau makan? Mungkin masakan ibunya masih nggak enak, mungkin ibunya masaknya nggak enak, mungkin ibunya masak yang instan-instan aja gitu. Introspeksi diri, Ukti. Karena nggak mungkin anak ini kayak ibaratnya kertas putih. Kalau anak kita suka melawan, mungkin kita terlalu suka mematahkan. Jadi karena anak di atas 7 tahun kan tipenya harus sebagai teman. Tapi kita bikin dia seperti anak kecil yang harus ditekan-tekan mulu. Nah itu salahnya di sana. Anaknya jadi suka ngegas, membanting, marah, atau kayak kadang bikin ucapan gitu, kayak ngegas gitu sama orang tua gitu. Nah, Ukti juga bisa introspeksi diri dulu gimana Ukti waktu mudanya, karena dalam Islam itu anakmu bisa jadi, dalam Al-Quran itu adalah anakmu bisa jadi ujian untukmu. Jadi apa yang kamu lakuin di masa dulu mungkin itu yang akan terjadi pada anakmu. Tapi kalau kamu bisa menghandlenya dengan cara yang baik, artinya, oh ini anak saya lagi kesal nih. Maka Ukti bilang ke anaknya adalah dengan cara, wah nak, kenapa pintu dibanting? Kalau anakmu bilang, ya ibu ini gini gitu, maka jangan marah. Peluk anakmu dan katakan, maaf ya nak, ibu itu bukan seperti itu maksud ibu. Harusnya misalnya anaknya gak mau belajar nih, ibu maunya kamu tuh rajin belajar. Karena kalau kamu udah rajin belajar, itu nanti kamu kan mau sekolah. Nah, kita di sini hidup kita kan harus ada sekolah, kemudian harus bekerja. Misalnya anaknya laki-laki, kamu kan laki-laki nak, nanti juga kayak ayah, cari uang buat istri, buat anak. Kalau sekarang malas-malasan, gimana? Nanti menyesal. Kan sayang juga, udah teman udah pada naik kelas, kita kagak. Nanti kita jadi sedih gitu. Misalnya dia bilang, kenapa nggak mau, tanya anaknya, apakah susah pelajarannya nak atau gimana? Bisa ibu lihat apa yang mau dipelajari. Nah seperti itu Ukti. Karena anak laki-laki di atas 7 tahun itu dia udah punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, makanya dijadiin sebagai teman, jangan diatur-atur nggak jelas gitu. Kalau dia ada salah maka nasehatin dulu gitu. Kalau udah dinasehatin, udah baik-baik, diajak ini, tetap aja itu ngeyel, tetap aja itu. Maka pukullah, tapi jangan dengan berbekas dan jangan lebih dari 10 kali. Dan jangan pula anak ini jadi dendam. Jadi kayak orang ibaratnya itu memukul dengan rasa gemes gitu. Gemes lihat nih anak nih, ya Allah gitu. Jadi kayak jewer gemas gitu, gitu. Itu yang di dalam Islam seperti itu, dengan kelembutan. Karena Rasulullah itu mengajarkan cara kita itu misalnya 7 tahun anakmu kalau tidak 7 tahun jika 10 tahun tidak sholat, maka pukullah. Nah, pukul di sini tidak berbekas, tidak merusak anak secara psikis. Kemudian orang tua tidak dalam kondisi marah. Kenapa? Kalau ibunya atau bapaknya mukul dengan kondisi marah, maka anak itu besarnya ketika dia merasa apa yang dia inginkan tidak sesuai, maka dia akan mengatakan bapak dan ibu saya akan marah, maka dia akan marah. Makanya dia suka marah ke temannya. Apa yang dia mau tidak terlaksana, dia akan marah, mukul lah, dan sebagainya. Karena anak itu dalam Islam adalah kertas putih yang kamu goreskan, terus kamu hapus masih ada bekasnya, kamu goreskan ke bawah, dia ke bawah, goreskan ke atas, dia ke atas, ke kiri, dan ke kanan, jadi ke kanan. Gitu Ukti. Dan untuk yang lain-lainnya itu di dalam link yang tadi itu saya beberapa dari sana itu penjelasannya nanti terlalu panjang ya Ukti gitu. Tapi intinya yang saya tangkap, yang saya ingin beritahu kan bahwa jika mempelajari lewat
jurnal, istilahnya tuh website ya, kemudian lewat YouTube dan sebagainya, maka harus ada gurunya ukti. Supaya ketika ada hasil-hasil penjelasan, hasil-hasil yang kayak tadi saya bilang ada tafsir, ada sarahnya, kita tidak salah. Saya bilang kan tadi ikutilah kajian itu dari nol, kemudian step by step, continue, dan komitmen. Insya Allah dapat ilmunya itu full, nggak setengah-setengah. Karena kalau dalam belajar ilmu agama kita setengah-setengah, maka bisa jadi kita jatuh, nauzubillah min zalik ya ukti, jatuh ke kaum Khawarij, kaum Syiah, yang seperti itu ukti. Nomor 8, Ukti Dewi dari Jakarta. Bagaimana mendidik dan menyentuh hati anak perempuan usia 8 tahun yang tidak sabaran dan mudah marah kalau di rumah, namun menjadi malu dan diam di lingkungan sekolah. Ini kalau belajar di parenting bab tentang anak perempuan, itu bahwa kalau ukti anaknya bisa seperti ini, coba ukti history masa lalunya, kemudian sering dipeluk sama ayahnya. Jadi anak ini ibaratnya tuh sering digendong sama ayahnya, dipeluk sama ayahnya, dan punya ibaratnya apa ya, punya waktu berduaan khusus dengan ayahnya. Itu insya Allah lama-lama sifatnya yang tidak sabaran di rumah akan berubah, dan jiwanya yang pendiam, yang istilahnya itu tidak percaya diri di lingkungan sekolah itu akan muncul. Karena tips dari Rasulullah itu untuk membentuk istilahnya membentuk seorang anak perempuan bisa lebih logik, kemudian lebih percaya diri, itu ada bonding ayahnya. Kalau nggak punya, misalnya ayahnya jauh-jauh gitu, maka gunakan di waktu ayahnya lagi di rumah, kasih dia waktu dengan ayahnya berduaan. Mungkin dengan cara saling bercerita, ajak pergi bermain kemana dan sebagainya gitu. Karena anak-anak perempuan yang sangat dekat dengan ayahnya, dekat bukan berarti cuma bermain aja ya, dekat itu artinya bisa saling curhat dengan ayahnya, bisa saling istilahnya ada apa aja gitu selama ayahnya kerja, dia cerita terus gitu. Nah kalau udah dekat seperti itu, insya Allah jarang sekali anak perempuan yang ibaratnya tuh di rumah marah-marah, di sekolah jadi tidak pede gitu. Seperti itu Ukti. Yang nomor 9 adalah Ukti Nina dari Depok. Adakah tips dan trik supaya anak tidak mudah terdistraksi saat sedang belajar membaca Al-Quran atau saat sedang mendengar alunan murotal? Sebelum saya menjawab, saya akan memberitahu umur ya Ukti. Kalau anak di bawah umur 10 tahun atau 7 tahun, Ukti jangan menganggap dia seperti orang dewasa. Jadi istilahnya kalau di bawah itu dia masih hobi bermain, nanti belajar sedikit, bermain lagi sedikit. Ya itu dunia mereka. Nggak usah terlalu, ibaratnya gini, kalau saya selama parenting Islam ini kemudian membaca tentang adab-adab rumah tangga, adab tentang sarah hadisnya tentang beginilah cara mendidik anak dan sebagainya, itu yang saya baca dan saya mendengar kajian, ada gurunya, kemudian jika ada keraguan saya bertanya. Yang saya tangkap adalah kalau anak kita, jangan sekali-kali seorang ibu membandingkan anaknya dengan anak orang. Ibaratnya seperti ini. Anak Ukti umurnya 8 tahun atau 7 tahun misalnya. Dan punya temannya juga 7 tahun tapi
Masya Allah udah hafal Al-Quran gitu, juz yang terakhir gitu dari An-Naba dia udah hafal gitu. Nah kalau yang seperti itu, ukti yang anak temannya, ya jangan disamakan dengan anak kamu. Kebanyakan kan ada seorang ibu yang bilang, ya kamu kok bisa seperti ini, itu lihat tuh temanmu gitu. Temanmu kok bisa seperti itu? Jangan. Nah perbandingan membanding-bandingkan itulah yang menyebabkan anak jadi tambah gak mau belajar, malah banyak ulah dan sebagainya. Kalau ada juga kan tipe orang tua nantilah ya membandingkan dengan orang lain, membandingkan dengan saudaranya aja itu nggak boleh. Ada orang tua yang membanding-bandingkan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya anak kita supaya tidak istilahnya terdistraksi gitu, tidak istilahnya tuh konsentrasinya penuh ya dengan ini. Kalau anak ukti udah di atas 10 tahun belum juga memiliki konsentrasi fokus dengan satu tindakan ya, maka sebaiknya ukti konsultasi ke medis anaknya. Tapi kalau anaknya ini masih di bawah 10 tahun, dia kadang ngaji, kadang enggak, terus punya ada temannya yang fokus mengaji, jangan disamakan. Anak kamu mungkin butuh motorik yang lebih besar, bergerak yang lebih banyak, mungkin metabolismenya lebih cepat. Dan anak orang ini metabolismenya beda lagi. Karena setiap tubuh manusia itu beda-beda metabolismenya gitu. Jangankan orang lain, saudara kembar aja itu beda loh metabolismenya beda. Kemudian retinanya beda, kemudian sidik jarinya beda. Ya beda bentuk ibaratnya tuh berapa cairan plasma tubuhnya, leukositnya, plasma darahnya itu berbeda walaupun mereka kembar identik gitu. Itulah yang saya bilang jangan membanding-bandingkan. Nah, jadi kalau misalnya anak ukti udah di atas 10 tahun tapi tidak fokus dan sebagainya, nah itu bisa konsultasi ke medis. Tapi kalau masih di bawah 10 tahun, kena ukti berpikir karena ada anak temannya seumuran dia sama jenis tapi kok bisa anak kita kayak gini ya gitu. Jangan. Nah, kalau untuk menstimulus yang ukti tanyakan, menstimulusnya itu bisa dengan cara setiap sholat yang tadi saya bilang, nggak apa-apa dia cuma maunya 5 udah. Misalnya dia bilang, udah ya nak. Kalau misalnya bilang, tambah lagi 1 boleh nak gitu. Dia bilang enggak, ya udah. Tapi kalau pas ditanya tambah 1 lagi boleh nak? Hurufnya 1 lagi apa nak setelah huruf, misalnya dia cuma sampai huruf ba, 1 lagi boleh nggak, itu huruf apa lagi nak gitu. Ta kata dia. Tapi kalau ditanya lagi 1 kali lagi boleh nggak nak, dua gitu, 3 boleh nggak nak gitu. Tapi dia jawab nggak mau. Ya udah, makasih ya nak, hebat sekali, dan lebih hebat kalau lebih banyak gitu. Bilangnya kayak gitu ke anaknya. Jangan dia kamu masih 2 mulu, abata aja. Jangan seperti itu gitu. Dan kemudian tentang alunan murotal, anak itu kalau bisa jangan murotal yang sering diputar, tapi suara ibunya, suara bapaknya yang ngaji, yang sering dilantunkan. Karena itu yang lebih berefek ke anak secara stimulus, secara bonding. Makanya di dalam ilmu medis pun tidak ada anak itu supaya cepat berbicara lancar itu dengan cara menstimulus alat mesin atau apapun yang berbicara dengan anak. Tidak, tapi adalah ibu dan ayahnya mungkin dengan cara bercerita sebelum tidur atau berbagi pengalaman. Intinya komunikasi. Tidak dengan benda. Itu perbedaannya, Ukti. Kemudian yang nomor 10 yaitu Ukti Cahyani dari Cilacap. Nggak apa-apa Ukti, beda dari tema, saya insya Allah akan menjawabnya sesuai kemampuan saya. Kalau Ukti mengatakan ini ngikutin suami atau enggak ya. Yang pertama itu harus didiskusikan ke suaminya. Alasan Ukti tidak di rumah orang tua.
Saya juga belum tahu apakah di sini orang tua ukti itu tinggal sendiri. Maksudnya adalah tidak ada suami, mungkin janda atau duda. Artinya dia ibaratnya itu beliau sendiri. Jadi berarti kalau cuma ibunya aja atau ayahnya aja. Maka kalau hukumnya yang tinggal adalah ayahmu saja atau ibumu saja, maka dilihat dari saudaramu. Saudara Ukti Cahyani, apakah ada saudara laki-laki? Nah, saudara laki-laki ini ditanyakan dulu, bisakah antum jagain ayah nih, karena ayah udah sendiri nih. Terus dia jawab tidak mau. Dan saudara laki-laki cuma satu ini. Dan Ukti takut nanti ayahnya jadi mungkin karena sendirian di rumah, ada apa-apa dan sebagainya, maka Ukti boleh tinggal di rumahnya atau Ukti bawa bapak Ukti ke rumah Ukti gitu. Atau ibu Ukti gitu. Misalnya salah satu, ini kasusnya salah satu ya Ukti. Kalau orang tua itu udah lanjut usia ya, kasusnya udah lanjut usia juga gitu. Maka harus sama Ukti karena tadi udah tanya ke saudara laki-laki nggak ada yang mau gitu. Nah kemudian kita bahasnya lagi orang tua Ukti itu lengkap misalnya. Tapi udah uzur, udah mulai lupa, gas mungkin lupa dimatiin dan sebagainya. Terus punya saudara laki-laki, tapi saudara laki-lakinya nggak mau nggak mau juga, maka Ukti yang bawa ke rumah Ukti. Itu kasusnya. Atau jika orang tua lengkap, tapi tidak uzur, maksudnya masih bisa melakukan aktivitas sendiri, maka Ukti tinggal di rumah Ukti sendiri. Ukti kesana cuma pergi melihatnya aja. Seperti rumah Fatimah dengan Ali dan rumahnya Nabi Muhammad. Itu kan dekat-dekatan. Tapi beda rumah. Kenapa kita seorang muslimah harus beda rumah? Pertama adalah ketika suami Ukti nelpon misalnya. Kalau dalam satu rumah mungkin kadang-kadang kedengeran apa pembicaraan, agak merasa segan atau mungkin mau mesra-mesraan juga nggak enak gitu. Mungkin pingin istilahnya anak pun jadi pengawasannya itu jadi gini. Kadang kita tahu nih cara mendidik anak secara syariat. Tapi ibu kita belum mengetahuinya. Nah, kalau udah ada dua nakoda dalam satu rumah, nah itu yang susahnya. Anak jadi bingung, anak kadang-kadang jadi banyak ulah. Itu sebenarnya Ukti. Kenapa kalau misalnya suaminya bilang itu, karena kalau laki-laki bilang ya takut dosa nih ini dan sebagainya, orang tua jadi keberatan. Nah, kalau suami Ukti tahu tentang hukum-hukum cara adab menantu dengan mertua, anak dengan orang tua, maka bisa dibicarakan tentang masalah nggak mau memberatkan orang tua. Tapi kalau nggak tahu dengan hukum itu, cukup Ukti bilang kalau ada orang tua nanti susah mendidik anak kita, gimana dia tidak terlalu dimanjakan dan tidak pula terlalu dicuekkan gitu. Jadi anak kita itu kan aset kita di akhirat, aset kita di masa depan gitu. Jangan jadi ada PR baru nanti gitu. Karena anak itu dia bermain dengan neneknya boleh, tapi diasuh full sama neneknya itu jangan, nanti jadi dia bingung. Kok ibu saya kalau ini kayaknya nggak suka deh, loh kok kayak neneknya boleh deh, misal permen misalnya. Ibu saya kok kayaknya nggak boleh permen deh, kok nenek saya boleh deh gitu. Jadi lama-lama anaknya bisa membenci ibunya cuma gara-gara keinginan dia beli permen nggak dapat gitu. Makanya dalam Islam itu kenapa Rasulullah itu
gak tinggal satu rumah aja, kenapa harus beda rumah gitu, walaupun kayak mirip letter L ya gitu. Ya tapi ya seperti itu. Kenapa juga Rasulullah itu tidak memberi Fatimahnya pembantu, malah dikasih amalan untuk memperkuat anaknya, membereskan rumah, memasak, menyuci dan sebagainya. Hancur tangan-tangannya si Fatimah karena beres-beres rumah dan merawat anak-anaknya gitu. Karena dari zaman dulu itu mau ngangkat air itu jalannya berpuluhan kilo gitu. Hal-hal yang seperti itulah. Karena Rasulullah itu ingin mengajarkan kepada anak beliau bahwa seorang ibu itu harus ikhlas dan ridho tentang merawat anaknya. Dan orang tua ini ibaratnya itu udah mau fokus ibadah lagi gitu. Kalau ada anak di dalam rumah itu, saya bilang kan tadi pembahasannya orang tuanya nggak uzur ya, maksudnya masih bisa masak, masih bisa aktivitas sendiri gitu. Ibaratnya kalau orang tua masih seperti itu, misalnya dia mau sholat duha, terus datang cucunya gangguin jolong dan sebagainya, ya ibadahnya udah kurang gitu. Nah, bagaimana dengan cara suami ini harus ditaati atau apa? Maka diskusikan dulu, ukti. Jangan langsung ambil keputusan sendiri. Diskusikan dulu. Kalau saya ke rumah itu, misalnya suami kita tahu sunnah nih. Ibu kan udah lama sejak saya hamil. Terus misalnya punya saudara berapa? 4. Berarti 4 kali 2 udah 8 tahun. Belum 8 tahun kali 7 tahun kan. Berarti berapa puluh tahun gitu. Berarti selama itu ibu kita itu banyak istilahnya tuh fokus ke anak gitu. Banyak hal-hal harusnya udah umur segini harusnya ibadah mas gitu. Tapi kalau misalnya suaminya nggak tahu tentang sunnah ya pembahasannya tentang tumbuh kembang anaknya, karena seorang bapak itu pasti akan cemas juga tentang anaknya gitu. Bayangin nih nanti neneknya malah boleh ini, sayang kita kan tahu ibaratnya seperti ini ya, kayak bedongan aja gitu. Dalam orang tua kita mungkin bedong tuh wajib ya gitu, harus sampai press banget gitu. Tapi setelah di dunia medis kan nggak boleh waktu gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah kenapa kita harus memikirkan dengan suami gitu. Hal-hal seperti itu aja contohnya ke suami. Nah itu gimana, ini gimana. Terus kayak anak laki-laki dengan anak perempuan kan harus ada sekatnya kan waktu kecil-kecil itu kan. Supaya dini Islamiknya itu jelas, dia takut membuka auratnya dan sebagainya. Nah hal-hal yang seperti itu kalau orang tua kita nggak paham dengan sunnah kan main mandiin aja cucunya bercampur cewek dan cowok gitu. Hal-hal yang seperti itu sih ukti gitu. Sallallahu ala Muhammad.